البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi kaidah ini? Indaka Hudzaifah. Terus maka tidak ada kekurangan di dalamnya. Nah, maksudnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya adalah sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan sedikit pun padanya dari semua sisinya. Dalil untuk masalah ini dari Alkitab atau indaka kasya di surah. Nah, walillahil mathalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang maha tinggi. Baik, adapun dalil dari sisi akal dan sisi fitrah telah kita ulang-ulang pada pembahasan yang lalu. Kita sekarang masuk pada al-qa'idatut tsaniyah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, babus sifati awsa'u min babil asma'. Kaidah yang kedua yaitu babus sifat awsa' min babil asma'. Bab yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada bab yang berhubungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini? Qala wa dzalika li anna kulla ismin mutadamminun li sifatin kama sabaqa fil qa'idati tsalitsah min qawaidil asma'. Wa li anna min as-sifati ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala wa af'aluhu la muntaha laha kama anna aqwalahu la muntaha laha. Kenapa kok bab tentang sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada bab tentang nama-nama Allah? Yang demikian itu dikarenakan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu terkandung di dalamnya sifat. Taib, sebagaimana dalam kaidah yang keberapa? Anda apa Zaid? Kaidah ketiga bagaimana? Taib, apa saja? Naam. Naam. Terus? Naam, thubutu hukmiha wa muqtadaha. Ya, tapi lebih dekat lagi juga kaidah yang kedua juga. Kaidah yang kedua yaitu apa? Asma'ullah ta'ala a'lam wa awsaf. Ini jelas. Kemudian kaidah ketiga memperjelas. Nah, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala mesti terkandung di dalamnya sifat, tapi tidak sebaliknya.
Tidak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu mesti berupa nama. Maka mana yang lebih luas? Yang lebih luas jelas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nama mesti terkandung di dalamnya sifat, tapi tidak semua sifat itu ditarik darinya nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana telah lewat pada kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanbih dari Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala pada ta'liq beliau, wa hadha laysa ma'nahu anna as-sifati la tataqayyadu bil kitabi was sunnah, bal kullu ismin wa kullu sifatin la budda wa an yadulla alaihi al-kitabu was sunnah. Di sini wawunya dihilangkan, kelebihan wawu pada wa'an, sehingga maknanya tidak jelas. Nah, beliau mengatakan wa hadza laisa ma'nahu anna sifati la tataqayyadu bil kitabi was sunnah. Hal ini bukan berarti maknanya bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terikat dengan dalil Alkitab was sunnah. Bal kullu ismin wa kullu sifatin la budda an yadulla alaihi alkitab wa sunnah. Nah, bahkan setiap nama dan setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mesti ditunjukkan oleh apa? Alkitab dan as-sunnah. Baik, fama makna hadza? Terus apa makna dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin ini bahwasanya kullu ismin mutadamminun li sifah? Mana hadza anna al-isma mutadamminun li sifatin ay ma min ismin illa wa mutadamminun sifatan. Wa hunaka sifatun la tatadammanu asma. Misal ad-dhahik, an-nuzul, al-farah, al-ajab. Nah, kemudian yang lainnya. Mana perkataan ini bahwasanya semua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala mutadamminun li sifah. Mesti terkandung di dalamnya sifat. Ini jelas sebagaimana kaidah kedua juga kaidah ketiga. Yaitu tidaklah ada satu nama pun kecuali terkandung di dalamnya sifat. Wa hunaka sifatun la tatadammanu asma'an, dan di sana ada sifat-sifat yang tidak terkandung di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ad-dhahik, sifat dhahik. Apa makna dhahik? Tertawa. Tapi tentunya ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. An-nuzul, apa maknanya? Indahnya Rifki. An-nuzul maknanya apa? Sifat turun, yaitu turun na'am ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana dalam hadis yang muttafaqun alaih. Al-farah, apa makna farah? Gembira, na'am. Baik, sebagaimana gembiranya Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Mendapati apa? Hambanya yang bertaubat. Na'am. Baik, dan ini insyaallah pembahasan masing-masing sifat tersebut pada na'am babnya tersendiri dalam akidah al-wasitiyah dan kitab-kitab yang lain. Baik. Cuma sifat ajab, yaitu sifat na'am ketakjuban Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antaranya pada hadis tentang kisah apa? Seorang
keluarga dari kalangan sahabat yang menyambut tamu Rasulullah SAW. Mereka tidak punya apa-apa. Nah, hanya punya makanan yang cukup untuk anak-anak mereka. Tapi, nah, demi memuliakan tamu Rasul SAW, akhirnya mereka, nah, mengusahakan agar makanan itu dimakan oleh, nah, tamu dalam keadaan dia tidak, nah, menyadari kalau itu adalah makanan yang dimiliki satu-satunya oleh keluarga tadi. Karena tentunya tamu ikhwanifillah kalau tahu mereka tidak makan, nah, cuma punya itu tok, tidak akan nyaman untuk makan hidangan. Sebagaimana kisah masyhur ketika dihidangkan, kemudian istrinya Tayyib mengusahakan untuk menyenggol lampu sehingga mati, dan mereka seakan-akan semuanya makan, tapi padahal yang ada makanannya hanya yang ada pada tamu saja. Makanya pagi harinya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala takjub dengan apa? Perbuatan kalian berdua terhadap apa? Terhadap tamu kalian. Nah, ajiballahu min sani'ikuma lidhaifikuma al-barihah. Allah Subhanahu Wa Taala takjub dengan perbuatan kalian berdua untuk tamu kalian berdua pada tadi malam. Baik. Dan yang lainnya, ini semua ikhwanifillah contoh sifat dhahik, sifat nuzul, sifat farah, ajab. Ini contoh-contoh sifat yang apa? Yang tidak terkandung di dalamnya apa? Nama. Baik. Ini yang pertama. Alasannya kenapa kok babu as-sifat awsa' min babil asma? Dikarenakan apa? Semua nama terkandung di dalamnya sifat, tapi tidak sebaliknya. Kemudian alasan yang kedua, wa li'anna minas sifati ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala. Dan dikarenakan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib. Terkandung di dalamnya perbuatan berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa af'aluhu la muntahalaha, dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada akhirnya. Tayyib, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada akhirnya. Qala Allah Ta'ala, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu amhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, seandainya apa-apa yang ada di muka bumi ini berupa pepohonan dijadikan sebagai aqlam. Apa makna aqlam? Indah, Tuan. Jamak dari qalamun, yaitu dijadikan semuanya menjadi pena-pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu amhur. Kemudian lautan, samudra-samudra yang ada ikhwanifillah digunakan sebagai apa? Tintanya. Dari 7 lautan, maka mana fidat kalimat Allah, tidak akan habis untuk menulis kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Al-Aziz Al-Hakim. Baik, jadi ini alasan yang kedua, bahwasanya apa? Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ini yang dinamakan dengan sifat apa? Sifat fi'liyah. Baik. Kemudian tadi masih tersisa ta'liq. Nah, ta'liq berhubungan dengan alasan yang pertama. Nah,
Syekh Kamal mengatakan faqulu hadhihi la yajuzu an yuqala innaha tatadammanu asma'an. Falamma kana hadzal hal kanat as-sifatu awsa'a baban minal asma'. Nah, yaitu sifat-sifat tadi, sifat farah, sifat dhahik, nah, kemudian sifat nuzul dan yang lainnya, sifat ghadab. Nah, semua ini tidak boleh kita katakan bahwasanya sifat-sifat tersebut mengandung nama, yaitu atau ditarik darinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala keadaannya seperti ini, jadilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas babnya, yaitu lebih luas cakupannya daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa 'abbara al-mu'allif bi qawlihi at-tadammun hatta la yaqa'a fi ma'na al-ishtiqaq. Wadhalika li'anna al-ishtiqaqa 'ala naw'ain. Baik. Dan ini tanbih bagus. Dalam penggunaan lafaz seorang ketika membahas perkara akidah khonifil harus memang betul hati-hati. Memikirkan tayyib makna dari lafaz tersebut dan konsekuensinya. Tayyib. Ketika saya mengatakan kullu ismin mutadamminun li sifah. Beliau mengatakan menggunakan kata tadammun agar tidak terjatuh dalam makna ishtiqaq. Agar tidak terjatuh dalam makna ishtiqaq. Baik, kenapa? Li'anna al-ishtiqaq 'ala naw'ain, dikarenakan ishtiqaq itu ada dua macam. Yang pertama sahih, ya, ishtiqaq sahih. Yang kedua fasid. Ishtiqaq yang sahih huwa talaqil ismi limasadirihi. Yaitu bertemunya suatu nama dengan masdar-masdarnya. Ini ishtiqaq yang sahih. Misal Ar-Rahman min rahima yarhamu rahmah. Ini ishtiqaq yang sahih. Maka ketika kita katakan Ar-Rahman ini mushtaq. Dari Dari rahmah. Rahima yarhamu rahmatan. Dan di sana ada ishtiqaq yang fasid, wa huwa tawalludu far'in an aslin, wa huwa ma ankarahu Suhaili wa Abu Bakar Ibn al-Arabi wa aqarrahum Ibn al-Qayyim fi hadzal ma'na annahu batil. Jadi untuk menghindari kemungkinan dipahami adanya ishtiqaq yang fasid ini, ikhwanifillah, untuk menghindari adanya ishtiqaq yang fasid ini, maka Syekh Ibnu Utsaimin menggunakan kata yatadammanu, terkandung di dalamnya. Ini lebih bagus dalam menggunakan lafaz. Tayyib. Sekarang kita kembali kepada alasan yang kedua. Kalau alasan pertama tadi kenapa kok bab sifat lebih luas daripada babul asma? Nama-nama Allah terkandung padanya sifat. Dan tidak tentu sifat Allah mengandung nama. Karena semua nama-nama Allah mesti terkandung di dalamnya sifat, tapi tidak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terkandung nama dari nama-nama Allah. Kemudian yang kedua, dikarenakan ada sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, akhwanifillah. Sebagaimana kalamullah tidak ada batasnya. Tayyib. Tidak boleh kita menyatakan bahwasanya kalamullah azza wa jalla, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala itu terbatas. Tayyib. Perhatikan ta'liq, was-sifatu fil istimali syari'a ala darbain. Dan sifat-sifat itu pada penggunaan secara syariat itu ada dua macam. Yang pertama, ma ja'a fi nususil wasfi bi lafdhin mutlaqin washtaqqa lillahi minhu ismun kas-sami', fahiya dalatun ala hadzal ismi dalalata luzumin. Idh la yuqalu
fil wujudi sifatu sam'in bila sami'. Yang pertama ikhwan fillah, yaitu sifat-sifat yang datang di dalam nas-nas dalam pensifatan dengan lafaz yang mutlak, kemudian diambil darinya nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti As-Sami'. Nama As-Sami' ikhwan fillah fahiya dalatun ala hadzal ismi dalalatul luzum. Tayyib menunjukkan atas nama ini sifat as-sama', sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala as-sami'. Ini apa? Dari sisi kelaziman. Tayyib, dari sisi kelaziman. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Di dalam wujud ini ada sifat sama', sifat mendengar tanpa sami'. Tidak kita katakan bahwasanya mendengar tapi tidak ada zatnya. Tapi mendengar karena Allah Subhanahu wa taala adalah as-sami', zat yang maha mendengar. Baik. Kemudian yang kedua, maja'a fin nususi minal fi'li wa huwa naw'an. Yang datang di dalam nas-nas berupa fi'il, itu ada dua macam. Yang pertama, ma wasafallahu bihi nafsahu mutlaqan, kal khalqi wal ihya'i wal imatati wa nahwiha. Kemudian yang kedua, af'alun atlaqaha ala sabilil jaza' wal 'adl wa hiya tutlaqu ala sabilil muqabalah. Jadi sifat-sifat yang kembali kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi jadi dua. Yang pertama, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya secara mutlak, seperti khalq, sifat penciptaan, al-ihya, sifat menghidupkan, al-imatah, mematikan, dan yang semisalnya. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya secara mutlak. Dan di sana ada perbuatan-perbuatan yang dimutlakkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam konteks penetapan balasan dan untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka penggunaan fi'il-fi'il yang seperti ini ala sabilil muqabalah, sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan sifat muqabalah yang lalu. Yaitu tidaklah disebutkan kecuali dalam konteks menetapkan balasan bagi hamba-hamba yang melakukan perbuatan tersebut, misalnya makar. Allah Subhanahu wa taala akan membalas makar orang-orang yang berbuat makar kepadanya. Dan seterusnya. Baik. Jadi kesimpulannya untuk ta'liq ini khanifillah, taib sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pada penggunaan secara syar'i terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu sifat yang yang dipecah darinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib, dalam artian istiqaq yang sahih. Seperti dari sifat as-sam', sifat mendengar, maka kemudian di situ kelazimannya Allah Subhanahu wa taala adalah as-sami', dan yang maha mendengar. Sifat al-basar, sifat melihat, maka kelazimannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat, yaitu al-basir. Kemudian yang kedua, sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah yang berhubungan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada dua jenis. Yang Allah disifati dengannya secara mutlak dan yang disifati secara muqabalah. Itu ringkasnya. Baik. Kita kembali ke perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa min amthilati dzalik
anna min sifatillahi ta'ala al-maji' wal idyan wal akhdhi wal imsak wal batsh ila ghairi dhalika min as-sifati allati la tuhsa kama qala ta'ala wa jaa'a rabbuk. Di antara contoh-contoh dari sifat-sifat fi'liyah tersebut, karena sifat-sifat secara umum ikhwani fillah terbagi menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah yaitu sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Seperti sifat hidup, sifat ilm, sifat apa? Yang lain, sama' mendengar, al-basar dan seterusnya. Adapun sifat-sifat fi'liyah adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan masyiah, berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka akan melakukan hal tersebut, jika Allah tidak menghendaki maka tidak akan melakukan hal tersebut. Ini namanya sifat apa? Tadi sifat apa namanya Pak Mujahid? Sifat fi'liyah. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin sekarang akan mencontohkan sifat-sifat fi'liyah yang tadi. Nah, dikatakan bahwasanya fi'il Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu la muntaha, tidak ada akhirnya, tidak ada habisnya. Baik. Karena Allah zat yang maha hidup. Nah, sehingga perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada habis, tidak ada akhir. Nah, dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu al-maji'. Sifat al-maji' yaitu datang. Nah, al-idyan juga dalam bahasa kita bermakna datang, ikhwanifillah. Tapi kita tetapkan kedua sifat ini, sifat maji' dan sifat idyan, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kita tidak katakan bahwasanya al-maji' wal idyan satu makna, tidak. Tapi kita tetapkan dua-duanya, sifat al-maji' dan sifat al-idyan sesuai dengan lafadznya. Karena datang kedua sifat ini di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Dalam akidah wasithiyah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya al-maji' wal idyan bimakna wahid. Tapi dikatakan oleh Syekh Kamal Al-Adani hafidh rahimahullah ta'ala, kemungkinan ini adalah apa? Sabqul qalam. Dalam artian Syekh Tayyib tidak sengaja mengatakan demikian. Yang jelas kapan saja datang nas menetapkan suatu sifat, kita wajib menetapkannya. Kemudian al-akhd wal imsak. Sifat mengambil dan imsak memegang. Taib wal batsh, dan menghukum. Serta sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung, yang kembali semuanya kepada apa? Kepada fi'il Allah, yaitu kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya diantaranya kama qala ta'ala wa jaa'a rabbuk, dan datanglah Rabbuk. Tayyib ini menetapkan sifat apa? Sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelanjutannya apa? Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Yaitu berarti di mana ini konteksnya? Di hari kiamat kelak. Nah, sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan keputusan kelak di hari kiamat. Kemudian waqala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jumhur ikhwani fillah memaknakan al-idyan huna huwa idyanullahi li faslil qada' yaumal qiyamah, yaitu datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan keputusan pada hari kiamat. Wa qad jaa'a Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala huwa nuzulullah min 'arsyihi ila kursiyyihi. Naam.
Perhatikan di sini dalam makna illa ayyatiyahumullah, sifat ityan di sini kalau jumhur memaknakan apa? Memaknakan bahwasanya al-ityan dalam ayat ini adalah datangnya Allah untuk menetapkan keputusan pada hari kiamat. Tapi datang dengan sanad yang sahih khonifillah dari Abdullah bin Mas'ud, disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam tahqiq beliau terhadap tafsir Ibnu Katsir. Nah, bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-ityan di sini huwa nuzulullah min arsyihi ila kursiyyihi. Jadi ini sesuatu yang khusus, yaitu turunnya Allah Subhanahu wa taala dari arsy ke kursinya. Nah, dan selama ini adalah makna yang sahih ya khonifillah, kita tetapkan. Nah, karena tidak mungkin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan hal tersebut kecuali dengan apa? Dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala pada pembahasan akidah wasithiyah dan kitab-kitab yang lain akan kita bahas lebih luas. Cuma di sini kita membahas kaidahnya dan ini contoh yang menunjukkan bahwasanya apa? Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada apa? Daripada nama-namanya. Baik, fa akhadahumullahu bidunubihim. Ini sifat akhad. Kemudian waqala wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idzni. Ini sifat imsak, memegang langit agar jangan sampai jatuh ke bumi. Kemudian waqala inna batsya rabbika lasyadid. Ini sifat batsh. Waqala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Sifat apa? Sifat iradah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir sebagaimana hadis yang sahih. Bahkan mutawatir dari sederetan para sahabat. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahihain. Fa nasifullaha ta'ala bihadhihi sifat 'ala al-wajhil warid. Kesimpulannya di sini perhatikan, maka kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ini sesuai dengan datangnya. Sesuai dengan datangnya di dalam nas-nas Al-Qur'an maupun nas-nas As-Sunnah. Wala nusammihi biha, dan kita tidak menamakan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Fala naqul inna min asma'ihi al-ja'i. Maka kita tidak mengatakan bahwasanya di antara nama-nama Allah itu al-ja'i, yang datang, wal ati, wal akhid, wal mumsik, wal batish, wal murid, wal nazil, wa nahwi dzalik. Paham? Kenapa? Karena ini sifat-sifat fi'liyah yang di situ tidak diambil darinya nama. Ini semuanya didatangkan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Jangan sampai lupa tujuannya apa? Syafiq. Keterangan ini untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada nama-namanya. Dalam artian bab yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah lebih luas daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat fi'liyah, kita tidak menamakan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Sebagaimana dicontohkan di sini al-akhid, dan yang maha memegang, tidak. Wa in kunna nukhbiru bidzalika anhu wa nasifuhu bih. Walaupun kita mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala dengannya dan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Baik. Di sini Syekh menyebutkan tentang masalah pengkhabaran. Ya, wa in kunna nukhbiru bidzalik. Baik. Karena memang babul akhbar awsa' min babis sifat, wa babus sifat awsa' min babil asma'. Ini urut-urutannya. Pengkhabaran tentang Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas babnya
atau cakupannya daripada pembahasan sifat-sifat. Dan pembahasan sifat-sifat lebih luas daripada pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kaidah yang kedua, paham? Ahmad? Apa kesimpulannya? Bab, ya jangan sifat-sifatnya. Bab tentang sifat-sifat Allah lebih luas daripada bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin membawakan dua alasan. Yang pertama, kenapa? Indak ya Ja'far. Yang pertama dulu. Apa Wahyu? Maksudnya nama-nama Allah itu kandung dari sifat-sifat. Terus? Bagaimana menjelaskannya? Indak Ali. Baik, bahwasanya semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala mesti terkandung di dalamnya sifat, tapi tidak sebaliknya. Sehingga tentunya sifat itu lebih lebih luas babnya. Kemudian yang kedua apa Zaid? Nah, tapi bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang berupa perbuatan-perbuatan Allah yang dinamakan dengan sifat fi'liyah. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Naam, ini diingat. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu